Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Herianto dari kelas manajemen 19F. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan perubahan apa saja yang terjadi pada pasal 29 Undang-Undang Perpajakan dari tahun 1983 sampai dengan tahun 2009. Berikut pasal 29 tahun 1983 berbunyi ayat 1. Direktur Jenderal Pajak berwenang melakukan pemeriksaan untuk menetapkan besarnya jumlah pajak yang terhutang dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. 2. Untuk keperluan pemeriksaan, petugas pemeriksa harus dilengkapi dengan surat perintah pemeriksaan dan harus memperlihatkan kepada wajib pajak yang diperiksa. Ayat 3. Wajib pajak yang diperiksa harus A. Memperlihatkan dan meminjamkan pembukuan atau pencatatan, dokumen yang menjadi dasarnya, dan dokumen lain yang berhubungan dengan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas wajib pajak. B. Memberi kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dipandang perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan. C. Memberi keterangan yang diperlukan. Ayat 4. Apabila dalam mengungkapkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen serta keterangan yang diminta, wajib pajak yang terkait oleh suatu kewajiban untuk merahasiakan, maka kewajiban untuk merahasiakan itu ditiadakan oleh permintaan untuk keperluan pemeriksaan sebagai dimaksud dalam ayat 3 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pada tahun 1994, pasal 29 ada sedikit perubahan pada ayat 1 dan ayat 2 sehingga kedua ayat tersebut digabungkan dan juga ada perubahan mengenai pemeriksaan yang lebih. Berikut pasal 29 tahun 1994 ayat 1. Direktur Jenderal Pajak dalam rangka pengawasan berwenang melakukan pemeriksaan untuk A. Menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan. B. Tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Pemeriksaan dapat dilakukan di kantor atau di tempat wajib pajak yang ruang lingkup pemeriksaannya dapat meliputi tahun-tahun yang lalu maupun tahun berjalan. Pemeriksaan dapat dilakukan terhadap wajib pajak termasuk terhadap instansi pemerintahan dan badan lain sebagai pemungut pajak atau potongan pajak. Pelaksanaan pemeriksaan dalam rangka menguji kepatuhan memenuhi kewajiban pajak dilakukan dengan menelusuri kebenaran surat pemberitahuan, pembukuan atau pencatatan dan memenuhi kewajiban perpajakan lainnya dibanding dengan keadaan atau kegiatan usaha sebenarnya dari wajib pajak yang dilakukan dengan A. Menerapkan teknik-teknik pemeriksaan yang lazim digunakan dalam pemeriksaan pada umumnya yang dinamakan pemeriksaan lengkap. B. Penerapan teknik-teknik pemeriksaan dengan bobot dan kedalaman yang sederhana sesuai dengan ruang lingkup pemeriksaan baik dilakukan di kantor maupun di lapangan dinamakan pemeriksaan sederhana. Selain itu, pemeriksaan sederhana dapat juga dilakukan untuk tujuan lain, diantaranya menetapkan satu atau lebih tempat terutang, pajak pertambahan nilai, dan pajak penghasilan di pasal 21. Selanjutnya, mengukuhkan atau mencabut pengukuhan pengusaha kena pajak, memberikan nomor pokok wajib pajak atau mengukuhkan pengusaha kena pajak. Selanjutnya, ayat 2, ayat 3, dan ayat 4 itu sama dengan tahun-tahun yang 1983. Berikutnya, pasal 29 tahun 2000 kembali mengalami perubahan, yaitu dipisahkannya kembali ayat 1 dan ayat 2 menjadi sama seperti Undang-Undang 1983. Selanjutnya, pada pasal 29 tahun 2007 ada penambahan, yaitu pasal 29 yang berbunyi 29A yang berbunyi terhadap wajib pajak badan yang pernyataan pendaftaran emisi sahamnya terlihat dinyatakan efektif oleh badan pengawas pasar modal dan penyampaian surat pemberitahuan dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik dengan pendapat wajar tanpa pengecualian. A. Surat pemberitahuan wajib pajak menyatakan lebih bayar banyak sebagaimana dimaksud dalam pasal 17B atau terpilih untuk pemeriksaan berdasarkan analisis risiko dapat dilakukan dengan pemeriksaan melalui pemeriksaan kantor.
Dan yang terakhir, perubahan terakhir di pasal 29 tahun 2009 tidak ada perubahan dan masih sama dengan Undang-Undang Perpajakan tahun 2007. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raden Rogalan Sabriana Lukitasari. Saya dari Manajemen 19F akan mempresentasikan perubahan Undang-Undang Ketentuan Nomor Perpajakan Bab 6 tentang pembukuan dan pemeriksaan pasal 28 dari tahun 1983 sampai 2009. Pada pasal 28 tahun 1983 tentang pembukuan ketentuan umum perpajakan mempunyai 6 ayat, yaitu ayat 1. Orang atau badan yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas di Indonesia harus mengadakan pembukuan yang dapat menyajikan keterangan-keterangan yang cukup untuk menghitung penghasilan kena pajak atau harga memperoleh dan menyerahkan barang atau jasa guna penghitungan jumlah pajak terhutang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undang perpajakan. Ayat 2. Bagi wajib pajak yang menurut ketentuan perundang-undang perpajakan dibebaskan dari kewajiban untuk mengadakan pembukuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1. Sekurang-kurangnya harus menyelenggarakan pencatatan untuk dijadikan dasar pengenaan pajak yang terhutang. Ayat 3. Pembukuan atau pencatatan tersebut harus diselenggarakan dengan memperhatikan itikat baik dan mempercerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya. Ayat 4. Pembukuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 sekurang-kurangnya terdiri dari catatan yang dikerjakan secara teratur tentang keadaan kas dan bank, daftar hutang piutang, dan daftar persediaan barang, dan pada setiap tahun pajak berakhir wajib pajak harus menutup pembukuan dengan membuat neraca dengan perhitungan laba rugi berdasarkan prinsip pembukuan yang taat asas dengan tahun sebelumnya. Ayat 5. Pembukuan atau pencatatan harus diselenggarakan di Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang rupiah, dan disusun dalam bahasa Indonesia atau dalam bahasa asing yang diizinkan oleh Kementerian Keuangan. Ayat 6. Pembukuan atau pencatatan dengan dokumen yang menjadi dasar serta dokumen lain yang berhubungan dengan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas wajib pajak harus disimpan selama-lamanya 10 tahun. Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan tahun 1994 mengalami perubahan, yaitu penambahan beberapa ayat. Berikut bunyi pasal 28 tahun 1994. Ayat 1. Wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan wajib pajak badan di Indonesia wajib menyelenggarakan pembukuan. Ayat 2. Dikecualikan dari kewajiban penyelenggaraan pembukuan sebagai dimaksud pada ayat 1. Tetapi wajib pajak melakukan pencatatan adalah wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang menurut ketentuan peraturan perundang-undang perpajakan diperolehkan menghitung penghasilan neto dengan menggunakan norma penghitungan neto, dan wajib pajak orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas. Ayat 3. Pembukuan atau pencatatan tersebut harus diselenggarakan dengan memperhatikan itikat baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya. Ayat 4. Pembukuan sekurang-kurangnya terdiri dari pencatatan mengenai harta, kewajiban atau utang, modal, penghasilan dan biaya, serta penjualan dan pembelian, sehingga dapat dihitung besar pajak yang terutang. Ayat 5. Pembukuan atau pencatatan harus diselenggarakan di Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang rupiah, dan disusun dalam bahasa Indonesia atau dalam bahasa asing yang diizinkan oleh Menteri Keuangan. Ayat 6. Buku-buku, catatan-catatan, dokumen-dokumen yang menjadi
dasar pembukuan atau pencatatan, dan dokumen lain wajib disimpan di Indonesia selama 10 tahun, yaitu untuk A. Wajib pajak orang pribadi di tempat kegiatan atau tempat tinggal. B. Wajib pajak badan di tempat kedudukan. Ayat 7. Pembukuan diselenggarakan dengan prinsip taat asas dan dengan stelse akrual atau stelsel kas. Ayat 8. Perubahan terhadap metode pembukuan dan atau tahun buku harus mendapatkan persetujuan dari Direktur Jenderal Pajak. Ayat 9. Pembukuan dengan menggunakan bahasa asing dan mata uang selain rupiah dapat diselenggarakan oleh wajib pajak dalam rangka penanaman modal asing, kontrak karya, kontrak bagi hasil, dan kegiatan usaha atau badan lainnya setelah mendapatkan izin Menteri Keuangan dengan ketentuan bahwa surat pemberitahuan harus diisi dalam bahasa Indonesia dan mata uang rupiah yang pelaksanaannya ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Ayat 10. Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 terdiri dari data yang dikumpulkan secara teratur tentang peredaran bruto dan atau penerimaan penghasilan sebagai dasar untuk menghitung jumlah pajak yang terhutang. Ayat 11. Dikecualikan dari kewajiban menyelenggarakan pembukuan dan melakukan pencatatan adalah wajib pajak orang pribadi yang tidak wajib menyampaikan surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan. Ayat 12. Pedoman penyelenggaraan pembukuan atau pencatatan ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak pada tahun 2000. Pasal 28 tidak memiliki perubahan apapun, sedangkan pada tahun 2007 ada penghapusan pada ayat 28, yaitu adalah ayat 10. Dan pada perubahan Undang-Undang tahun 2009, pasal 28 tidak mengalami perubahan. Dari tahun 2007 dan 2009, pasal 28 ayat 10 dihapus dari Perundang-undangan Perpajakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adinda Damayanti dari kelas MN19F akan mempresentasikan perubahan Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan Bab 6 tentang pembukuan dan pemeriksaan pasal 30 sampai 31 dari tahun 1983 sampai 2009. Pada pasal 30 tahun 1983 berbunyi sebagai berikut. Direktur Jenderal Pajak berwenang melakukan penyegelan tempat atau ruangan tertentu bila wajib pajak tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 ayat 3 huruf B. Pada Peraturan Undang-Undang tahun 1994 sampai tahun 2000, pasal 30 dihapuskan dari Ketentuan Umum Perpajakan. Pada tahun 2007, pasal 30 kembali dan mengalami penambahan ayat, yaitu ayat 2. Bunyi ayat 2 sebagai berikut. Tata cara penyegelan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur dengan atau berdasarkan peraturan Menteri Keuangan. Dan pada tahun 2009 tidak ada lagi perubahan yang terjadi pada pasal 30. Jadi, pasal 30 berbunyi sebagai berikut. Ayat 1. Direktur Jenderal Pajak berwenang melakukan penyegelan tempat atau ruangan tertentu bila wajib pajak tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 ayat 3 huruf B. Ayat 2. Tata cara penyegelan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur dengan atau berdasarkan peraturan Menteri Keuangan. Pada pasal 31 tahun 1983 berbunyi sebagai berikut.
Tata cara pemeriksaan diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Pada pasal 31 tahun 1994 terjadi perubahan, sehingga bunyi pasal tersebut yaitu tata cara pemeriksaan ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Pada pasal 31 tahun 2000 terjadi perubahan, sehingga bunyi pasal tersebut yaitu tata cara pemeriksaan diatur dengan keputusan Menteri Keuangan. Pada tahun 2007, pasal 31 mengalami penambahan ayat, yaitu ayat 2 dan ayat 3. Bunyi ayat 2 sebagai berikut. Tata cara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diantaranya mengatur tentang pemeriksaan ulang, jangka waktu pemeriksaan, kewajiban menyampaikan surat pemberitahuan hasil pemeriksaan kepada wajib pajak, dan hak wajib pajak untuk hadir dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan dalam batas waktu yang telah ditentukan. Bunyi ayat 3 sebagai berikut. Apabila dalam pelaksanaan pemeriksaan wajib pajak tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada pasal 29 ayat 3, sehingga penghitungan penghasilan kena pajak dilakukan secara jabatan. Direktur Jenderal Pajak wajib menyampaikan surat pemberitahuan hasil pemeriksaan kepada wajib pajak dan memberikan hak kepada wajib pajak untuk hadir dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan dalam batas waktu yang ditentukan. Dan pada tahun 2009 tidak ada lagi perubahan yang terjadi pada pasal 31. Jadi, pasal 31 berbunyi sebagai berikut. Ayat 1. Tata cara pemeriksaan diatur dengan atau berdasarkan peraturan Menteri Keuangan. Ayat 2. Tata cara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diantaranya mengatur tentang pemeriksaan ulang, jangka waktu pemeriksaan, kewajiban menyampaikan surat pemberitahuan hasil pemeriksaan kepada wajib pajak, dan hak wajib pajak untuk hadir dalam pembahasan akhir pemeriksaan dalam batas waktu yang ditentukan. Ayat 3. Apabila dalam pelaksanaan pemeriksaan wajib pajak tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 ayat 3, sehingga penghitungan penghasilan kena pajak dilakukan secara jabatan. Direktur Jenderal Pajak wajib menyampaikan surat pemberitahuan hasil pemeriksaan kepada wajib pajak dan memberikan hak wajib pajak untuk hadir dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan dalam batas waktu yang ditentukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fikri Haikal Susanto dari kelas MN19F akan mempresentasikan perubahan Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan bab 7 tentang ketentuan khusus pasal 32 sampai 33 dari tahun 1983 sampai 2009. Pada pasal 32 tahun 1983 berbunyi sebagai berikut. Ayat 1. Dalam menjalankan hak dan memenuhi kewajiban menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, wajib pajak diwakili dalam hal A. Badan oleh pengurus, B. Badan dalam pembubaran atau pilot oleh orang atau badan yang dibebani dengan pemberesan, C. Suatu warisan yang belum terbagi oleh salah seorang ahli warisnya, pelaksana wasiatnya, atau yang mengurus harta peninggalannya, D. Anak yang belum dewasa atau orang yang berada dalam pengampuan oleh wali atau pengampunya. Ayat 2. Wakil sebagaimana dimaksud pada ayat 1 bertanggung jawab secara pribadi atau secara renteng atas pembayaran pajak yang terhutang, kecuali apabila dapat membuktikan dan meyakinkan Direktur Jenderal Pajak bahwa mereka dalam kedudukannya benar-benar tidak mungkin untuk dibebani tanggung jawab atas pajak yang terhutang tersebut. Ayat 3.
orang atau badan dapat menunjuk seorang kuasa dengan surat kuasa khusus untuk menjalankan hak dan memenuhi kewajiban menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Pada tahun 1994, pasal 32 mengalami penambahan ayat, sehingga pasal 32 memiliki 4 ayat yang tergantung di dalamnya. Bunyi pasal 32 ayat 4 sebagai berikut. Orang yang ternyata mempunyai wewenang dalam menentukan kebijaksanaan atau mengambil keputusan dalam rangka menjalankan kegiatan perusahaan. Misalnya, berwenang menandatangani kontrak dengan pihak ketiga, menandatangani CQ, dan sebagainya. Walaupun orang tersebut tercantum namanya dalam susunan pengurus yang tertera, dan dalam akta pendirian maupun akta perubahan, termasuk dalam pergantian pengurus. Jadi pada ayat 4 ini, setiap orang atau perusahaan berhak menentukan dan memilih keputusan untuk menjalankan usaha atau perusahaannya. Dan pada tahun 2000 mengalami penambahan ayat, yaitu ayat 3A. Bunyi ayat 3A sebagai berikut. Ayat 3A. Kuasa hukum dimaksud dalam ayat 3 harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan dengan keputusan Kementerian Keuangan. Jadi, kuasa hukum yang ditunjuk oleh orang tersebut harus memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Penambahan huruf terjadi pada pasal 32 ayat 1 di tahun 2007. Bunyi pasal 32 ayat 1 tahun 2007 sebagai berikut. Ayat 1. Dalam menjalankan hak dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, wajib pajak diwakili dalam hal A. Badan oleh pengurus, B. Badan yang dinyatakan valid oleh kurator, C. Badan dalam pembubaran oleh orang atau badan yang ditugasi untuk melakukan pemberesan, D. Badan likuidasi oleh likuidator, E. Suatu warisan yang belum terbagi oleh seorang ahli warisnya, pelaksana wasiatnya, atau yang berserta peninggalannya, atau anak yang belum dewasa, atau orang yang berada dalam pengampuan oleh wali atau pengampunya. Dan pada tahun 2009 tidak ada lagi perubahan yang terjadi pada pasal 32. Pada bunyi sebagai berikut. Pembeli atau penerima jasa bagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa, pajak penjualan atas barang mewah, bertanggung jawab secara serenteng atas pembayaran pajak sepanjang tidak dapat menunjukkan bukti pembayaran pajak. Jadi setiap pembelian dan penjualan barang mewah dikenai pajak pertambahan nilai barang mewah. Dari segi pembeli dan penjual dikenai pajak pertambahan nilai. Berbunyi sebagai berikut. Pembeli barang kena pajak atau penerima jasa kena pajak sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai tahun 1984 dan perubahannya bertanggung jawab secara renteng atas pembayaran pajak sepanjang tidak dapat menunjukkan bukti bahwa pajak telah dibayar. Dan pada peraturan perundang-undangan tahun 2000 sampai tahun 2009, pasal 33 dihapuskan dari Undang-Undang Ketentuan Perpajakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Alifah Hermawan dari kelas MN19F. Di sini saya akan mempresentasikan perubahan Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan Bab 7 tentang ketentuan khusus pasal 34 sampai 35 dari tahun 1983 sampai tahun 2009. Pasal 34 pada ayat 1. Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain yang tidak berhak segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh wajib pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Ayat 2. Larangan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 berlaku juga terhadap ahli yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Ayat 3. Menteri Keuangan berwenang memerintahkan secara tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksudkan dalam ayat 1 dan alih-alih sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 supaya memberikan keterangan, memperlihatkan bukti tertulis dari wajib pajak kepada pejabat untuk pemeriksa untuk keperluan pemeriksaan keuangan negara. Surat perintah tersebut di atas menyebutkan nama wajib pajak yang dikehendaki keterangannya dan nama pemeriksa. Ayat keempat. Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam perkara pidana atas permintaan hakim sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana, Menteri Keuangan dapat memberi izin tertulis untuk meminta kepada pejabat pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dan ahli sebagai dalam ayat 2
bukti tertulis dan keterangan wajib pajak yang ada padanya. Ayat 5. Permintaan hakim sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 harus menyebutkan nama tersangka, keterangan-keterangan yang diminta serta kaitan antara perkara pidana yang bersangkutan dengan keterangan yang diminta tersebut. Pada tahun 1994, ketentuan pasal 34 berubah sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut. Pasal 34 ayat 1. Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain yang tidak berhak segala sesuatu yang diketahui dan diberitahukan kepadanya oleh wajib pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, kecuali sebagai saksi atau saksi lain dalam sidang pengadilan. Ayat 2. Larangan kepentingan dimaksud pada ayat 1 berlaku juga terhadap tenaga ahli yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, kecuali sebagai saksi atau saksi ahli dalam sidang pengadilan. Ayat 3. Untuk kepentingan negara, Menteri Keuangan berwenang memberi izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan tenaga-tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat 2, supaya memberikan keterangan, memperlihatkan bukti-bukti tertulis dari atau tentang wajib pajak kepada pihak yang ditunjuknya. Ayat 4. Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam perkara pidana atau perdata atas permintaan hakim sesuai dengan hukum acara pidana dan hukum acara perdata, Menteri Keuangan dapat memberi izin tertulis untuk meminta kepada pejabat sebagaimana pada ayat 1 dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud ayat 2. Bukti tertulis dan keterangan wajib pajak yang ada padanya. Ayat 5. Permintaan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat 4 harus menyebutkan nama tersangka atau nama tergugat, keterangan-keterangan yang diminta serta kaitan antara perkara pidana atau perdata yang bersangkutan dengan keterangan yang diminta tersebut. Lalu pada pasal 34 tahun 2000, ketentuan pasal 34 diubah di antara ayat 2 dan ayat 3. Disisipkan satu ayat, yaitu ayat 2A yang berbunyi, ayat 2. Larangan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 berlaku juga terhadap ahli yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. 2A. Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dan 2 adalah: A. Pejabat dan tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau saksi ahli dalam sidang pengadilan ini. B. Pejabat atau tenaga ahli yang ditetapkan Menteri Keuangan untuk memberikan keterangan kepada pejabat, lembaga negara atau instansi pemerintah yang berwenang melakukan pemeriksaan dalam bidang keuangan negara. Dan pada tahun 2007, pasal 34 tidak mengalami perubahan sehingga ayat dan bunyinya masih sama dengan Undang-Undang pasal 34 tahun 2000. Pun dengan pasal 34 tahun 2009 tidak mengalami perubahan. Bunyi dan pasal juga sama dengan tahun 2007. Selanjutnya saya akan membahas Undang-Undang pasal 35 tahun 1983 sampai tahun 2009. Pasal 35 ayat 1. Apabila dalam menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan diperlukan keterangan atau bukti dari pihak ketiga yang mempunyai hubungan dengan wajib pajak yang diperiksa atas permintaan Direktur Jenderal Pajak, pihak ketiga tersebut harus memberikan keterangan atau bukti yang diminta. Ayat 2. Dalam hal pihak ketiga yang bersangkutan tersebut terikat oleh kewajiban untuk merahasiakan ditiadakan oleh permintaan untuk keperluan pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pada tahun 1994, pasal 35 mengalami perubahan ayat yang berbunyi, ayat 1. Apabila dalam menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan diperlukan keterangan atau bukti dari bank, akuntan publik, notaris, konsultasi pajak, kantor administrasi, dan pihak ketiga lainnya yang mempunyai hubungan dengan wajib pajak atau pajak yang diperiksa atau disidik atas permintaan tertulis dari Direktur Jenderal Pajak, pihak-pihak tersebut wajib memberikan keterangan atau bukti yang diminta. Ayat kedua. Dalam pihak-pihak sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 terikat oleh kewajiban merahasiakan untuk keperluan pemeriksaan atau penyidikan pajak, kewajiban merahasiakan tersebut ditiadakan
kecuali untuk bank kewajiban merahasiakan ditiadakan atas perintah tertulis dari Menteri Keuangan. Jadi dalam menjalankan perundang-undangan diperlukan keterangan atau bukti dari bank, akuntan publik, dan pihak ketiga lainnya. Dan keperluan pemeriksaan harus tetap dirahasiakan kecuali untuk bank. Lalu pada tahun 2000 pasal 35 dihapus. Selanjutnya pada tahun 2007 ada penambahan ayat dari tahun 1994 yang berisi sebagai berikut. Ayat itu berbunyi, tata cara permintaan keterangan atau bukti dari pihak-pihak yang terikat oleh kewajiban merahasiakan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 diatur dengan atau berdasarkan peraturan Menteri Keuangan. Jadi, tata cara permintaan atau bukti harus dirahasiakan berdasarkan peraturan Menteri Keuangan. Pada tahun 2009, pasal 35 mengalami perubahan ayat yang berbunyi, apabila dalam menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan diperlukan keterangan atau bukti dari bank, akuntan publik, notaris, konsultan pajak atau pihak ketiga lainnya yang mempunyai hubungan dengan wajib pajak yang dilakukan pemeriksaan pajak, penagihan pajak, penyidik tindak pidana di bidang perpajakan atas permintaan tertulis dari Direktur Jenderal Pajak, pihak-pihak tersebut wajib memberikan keterangan atau bukti yang diminta. Ayat 2, dalam pihak-pihak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terikat oleh kewajiban merahasiakan untuk keperluan pemeriksaan penagihan pajak atau penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan, kewajiban merahasiakan tersebut ditiadakan kecuali untuk bank, kewajiban merahasiakan atas permintaan tertulis dari Menteri Keuangan. Ayat 3, tata cara permintaan keterangan atau bukti dari pihak yang terikat oleh kewajiban merahasiakan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 diatur dengan atau berdasarkan peraturan Menteri Keuangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan-rekan saya mengenai bab 8 ketentuan khusus. Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan tahun 1803 pada pasal 36. Direktur Jenderal Pajak dapat mengurangkan atau menghapus sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan yang terhutang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Mengurangkan atau membatalkan ketetapan pajak yang tidak benar. Pada tahun 1994 tidak ada perubahan mengenai Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Perpajakan. Pada tahun 2000 ada pasal 36A, apabila petugas pajak dapat menghitung atau menetapkan pajak tidak sesuai dengan undang-undang perpajakan yang berlaku sehingga merugikan negara, maka petugas pajak yang bersangkutan dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pada tahun 2007, Direktur Jenderal Pajak karena jabatan atau atas permohonan wajib pajak dapat mengurangkan atau membatalkan surat tagihan pajak bagaimana dimaksud dalam pasal 14 yang tidak benar. Membatalkan hasil pemeriksaan pajak atau surat ketetapan pajak dari hasil pemeriksaan yang dilaksanakan tanpa 1. Menyampaikan surat pemberitahuan hasil pemeriksaan. 2. Pembahasan akhir hasil pemeriksaan dengan wajib pajak. Pasal 36A. Pegawai pajak yang karena kelalaiannya atau dengan sengaja menghitung atau menetapkan pajak tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. 2. Pegawai pajak dapat melakukan tugasnya dengan sengaja bertindak di luar kewenangannya yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan perpajakan. 3. Pegawai pajak dapat melakukan tugasnya terbukti melakukan pemerasan dan pengancaman kepada wajib pajak untuk menghutangkan diri sehingga secara melawan hukum diancam dengan pidana. 4. Pegawai pajak yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum dengan menyalahgunakan kekuasaan, memaksa seorang untuk memberitahukan sesuatu untuk membayar atau menerima pembayaran. 5. Pegawai pajak tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana. Pasal 36B.
Menteri Keuangan kewajiban untuk membuat kode etik pegawai Direktorat Jenderal Pajak. 2. Pegawai Direktorat Jenderal Pajak wajib mematuhi kode etika pegawai Direktorat Jenderal Pajak. 3. Pengawasan pelaksanaan dan penampungan pengaduan pelaksanaan kode etik pegawai Direktorat Pajak dapat dilaksanakan oleh Komite Kode Etik yang ketentuannya diatur atau berdasarkan peraturan Menteri Keuangan. Pasal 36C, Menteri Keuangan membantu Komite Pengawasan Perpajakan yang ketentuannya diatur dengan peraturan Menteri Keuangan. Pasal 36D, pertama, Direktur Jenderal dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu. Kedua, pemberian insentif sebagaimana dimaksud pasal 1 diketahui melalui anggaran belanja negara. 3. Tata cara pemberian manfaat atau insentif sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 diatur dengan peraturan Menteri Keuangan. Pada tahun 2009, Direktur Jenderal Pajak dapat permohonan wajib pajak dapat mengurangi atau menghapus sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan yang teruntang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena khilafan wajib pajak atau bukan karena kesalahannya. Penyampaian surat pemberitahuan hasil pemeriksaan, pembebasan hasil pemeriksaan dengan wajib pajak. Pasal 36A ada 5 di sini. Pasal 36B ada 3. Sini pasal 36C, Menteri Keuangan membentuk Komite Pengawasan Perpajakan yang ketentuannya diatur dengan peraturan Menteri Keuangan. Pasal 36D dan selanjutnya mengenai pasal 37. Pada tahun 1983, perubahan besar sanksi administrasi bunga berupa dengan administrasi dan kenaikan diatur dengan peraturan pemerintah. Pada tahun 1994 tidak ada perubahan mengenai pasal 37, dan pada tahun 2000 juga sama, tidak ada perubahan. Pada tahun 2007 ada pasal 37A. Yang pertama, wajib pajak yang menyampaikan pembentukan surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan sebelum tahun pajak 2007. Yang kedua, wajib pajak orang pribadi secara sukarela pendaftaran diri untuk memperoleh nomor pokok wajib pajak paling lama 1 tahun setelah berlakunya undang-undang ini diberikan penghapusan sanksi administrasi atas pajak yang tidak atau kurang dibayar untuk tahun pajak berupa peroleh wajib pajak. Ada tahun 2009 pasal 37, wajib pajak yang wajib pajak pembentukan surat tahunan pajak penghasilan sebelum tahun pajak 2007 yang mengakibatkan pajak masih harus dibayar menjadi lebih besar dan dilakukan paling lambat tanggal 28 Februari 2009. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Reza Priyatna dari kelompok 3. Di sini saya akan menjelaskan bab 8 pasal 38, 39 dan 43 tentang perubahan undang-undang di tahun 1983 sampai 2009. Yang pertama yaitu pasal 38 dari tahun 1983 ke tahun 1994 ada perubahan, yaitu di mana sebelumnya tentang hukuman pidana kurungan selama-lamanya 1 tahun dan atau denda setinggi-tingginya 2 kali jumlah pajak yang terhutang. Di tahun 1994 ini diperjelas tentang hukuman kurungan selama-lamanya 1 tahun dan atau denda setinggi-tingginya sebesar 2 kali jumlah pajak yang terhutang atau kurang bayar. Jadi di tahun 1994 ini diperjelas tentang pajak yang terhutang atau kurang bayar. Lalu kemudian pasal 38 di tahun 1994 ke tahun 2000 masih sama. Kemudian di tahun 2000 ke 2007 kembali ada perubahan, yaitu di mana sebelumnya di tahun sebelumnya dijelaskan tentang hukuman pidana selama-lamanya 1 tahun, dan di tahun 2007 ini diperjelas dengan dipidana kurungan paling singkat 3 bulan atau paling lama 1 tahun. Jadi penjelasan untuk pelanggar undang-undang
pasal 38 ini diperjelas dengan pidana kurungan paling singkat 3 bulan atau paling lama 1 tahun, di mana di tahun sebelumnya hanya disebutkan hukuman kurungan selama-lamanya 1 tahun. Lalu di tahun 2007 sampai 2009 bunyi pasalnya yaitu sama dengan pasal sebelumnya, dengan tahun sebelumnya di 2007. Lalu selanjutnya untuk pasal 39 dari tahun 1983 ke 1994 mengalami perubahan, di mana yaitu hukuman pidana yang sebelumnya 3 tahun menjadi 6 tahun, dan juga ada penambahan ayat yaitu ayat ketiga di tahun 1994. Selanjutnya di tahun 1994 ke tahun 2000 untuk pasal 39 itu sama, dan kemudian di tahun 2000 ke 2007 kembali mengalami perubahan yaitu penambahan ayat, subayat yaitu untuk huruf H dan I, di mana sebelumnya hanya sampai huruf G. Lalu selanjutnya di tahun 2007 ke 2009 itu bunyi pasalnya masih sama. Di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu di tahun 1983 pasal 40, yaitu berisi tentang tindak pidana di bidang perpajakan tidak dapat dituntut setelah lampau waktu 10 tahun sejak saat terhitung pajak berakhirnya masa pajak. Berakhirnya bagian tahun pajak atau berakhirnya tahun pajak yang bersangkutan. Untuk tahun selanjutnya, untuk tahun 83 sampai 2009, untuk 2009 itu tidak ada perubahan untuk pasal ke-40-nya itu. Untuk pasal 41 di tahun 1983 yaitu berisi tentang pejabat yang karena kelalaiannya tidak memenuhi kewajiban merahasiakan hal sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 dipidana dengan pidana kurungan selama-lamanya 6 bulan dan atau denda setinggi-tingginya 1 juta rupiah. Untuk poin keduanya yaitu pejabat dengan sengaja tidak memenuhi kewajibannya atau seorang menyebabkan tidak dipenuhi kewajibannya pejabat, di mana dimaksud dalam pasal 34 dipidana penjara selama-lamanya 1 tahun dan denda setinggi-tingginya 2 juta rupiah. Untuk poin ketiga yaitu penuntutan terhadap tindak pidana sebagaimana dalam ayat 1 dan ayat 2 hanya dilakukan atas pengaduan orang kerahasiaannya dilanggar. Untuk tahun 1994 masih dengan pasal 41 yaitu berubahnya menjadi kurungan 1 tahun denda 2 juta. Untuk poin keduanya kurungan 2 tahun denda 5 juta, dan poin ketiganya itu tetap masih sama dengan tahun sebelumnya, yaitu mungkin untuk poin ketiga ini tidak ada perubahan. Untuk tahun 2000 masih dengan pasal 41 yaitu berubahnya kurungan menjadi 1 tahun denda 4 juta. Yang poin keduanya kurungan 2 tahun dengan denda 10 juta. Yang ketiganya tetap masih sama. Untuk 2007 yaitu kurungan menjadi 1 tahun denda 25 juta. Untuk poin yang kedua kurungan 2 tahun denda 50 juta, dan ketiganya tetap masih sama. Untuk tahun 2009 yaitu masih tetap masih dengan pasal 41 yaitu kurungan menjadi 1 tahun denda 25 juta, kurungan 2 tahun denda 50 juta, dan untuk poin yang ketiganya yaitu tetap masih sama dengan sebelumnya. Untuk pasal yang ke-42 yaitu tidak ada perubahan seperti pasal 40, yaitu berisi tentang poin pertama tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 38 dan pasal 41 ayat adalah pelanggaran. Untuk poin yang keduanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 dan pasal 41 ayat 2 adalah kejahatan. Pasal 43 yaitu di tahun 1983 ke tahun 1994 mengalami perubahan yaitu penambahan ayat, di mana sebelumnya hanya 1 ayat sekarang menjadi 2 ayat. Kemudian di tahun 1994
ke tahun 2000 ke tahun 2007 masih sama, dan baru mengalami lagi perubahan di tahun 2007 ke 2009, yaitu penambahan pasal 43A yang berisikan 4 ayat.